Shalom saudaraku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membahas satu topik yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu mengenai keselamatan hubungannya dengan perbuatan baik. Saya akan mengambil pembahasan kita kali ini di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-26. Kita tahu bahwa keselamatan itu diperoleh karena anugerah. Anugerah itu diberikan kepada setiap mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pernyataan ini dapat kita lihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-24, demikian bunyinya. Dan karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi anugerah di sini berarti pemberian dari Allah yang bersifat gratis atau cuma-cuma. Jadi kita yang tidak layak dilayakkan untuk menerima keselamatan itu. Dan itu adalah pemberian dari Allah. Ini arti dari anugerah. Kalau iman kepada Yesus memberikan kepada kita jaminan keselamatan, lalu hubungannya keselamatan dengan perbuatan baik itu apa? Kemudian, bagaimana dengan pernyataan firman Tuhan yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu mati? Saya akan mencoba membahas topik ini, mudah-mudahan dapat membantu kita semua untuk dapat memahami konteks Alkitab di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ini. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17, kita dapat melihat di bagian ini Yakobus sedang menjelaskan dan mengajarkan bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus meresponi keselamatan yang sudah diterimanya. Karena orang yang percaya itu seharusnya akan nampak dari perbuatannya dan akan terlihat dari sikap hidupnya. Saudara, bagaimana saudara dapat melihat iman saya? Dan cara apa saudara tahu bahwa iman saya kepada Yesus? Apa hanya dengan melihat tanda salib yang saya pakai misalnya, atau saya pasang di rumah saya, atau karena saya mempunyai satu kebiasaan memutar lagu-lagu rohani? Apa karena saya rajin beribadah setiap minggu pergi ke gereja? Apakah hanya dengan semuanya itu maka saya bisa membuktikan iman saya, percaya saya kepada Tuhan Yesus? Atau saudara bisa melihat iman saya, apakah saya sudah merespon dengan benar keselamatan itu? Nah, apakah hanya dengan menjalankan ritual keagamaan kita, maka itu menjadi satu bukti bahwa kita sudah merespon pengorbanan Tuhan Yesus itu, sudah benar-benar menghargai, menghormati pengorbanan Tuhan yang besar di atas kayu salib itu? Saya berpikir tidak hanya dengan itu, saudara. Melihat iman saya kepada Yesus, atau dengan hal di atas saya bisa membuktikan iman saya. Tetapi saudara akan dapat melihat iman saya dari apa yang saya buat, dari apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, dari apa yang saya ucapkan. Nah, tindakan ini akan mencerminkan satu bukti bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ini, sebenarnya Yakobus sedang menjelaskan dua tipe orang percaya. Yang pertama, orang yang percaya Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak percaya Tuhan. Yang kedua, orang yang betul-betul percaya Tuhan Yesus,
tetapi tidak memiliki buah. Dia tidak mengekspresikan imannya, sehingga imannya itu tidak bisa dinikmati oleh orang lain yang ada di sekelilingnya. Ini adalah bagian di mana Yakobus sedang menjelaskan iman yang asli, tapi sebenarnya iman itu adalah palsu. Lalu bagaimana kita bisa berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita hidup di dalam dosa terus-menerus? Hidup di dalam dosa yang satu kepada dosa yang lain. Hidup di dalam lingkaran dosa yang tidak mengalami perubahan sama sekali di dalam hidupnya. Itu tidak bisa dikatakan orang itu mempunyai iman yang menyelamatkan. Sekalipun dia ke gereja, sekalipun dia berKTP Kristen, memutar lagu-lagu rohani, itu tidak menjamin bahwa orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan terlihat dari buah hidupnya, dari hidupnya sehari-hari. Iman mencerminkan siapa yang kita percayai. Dan iman membuat kita mempunyai karakter dari yang kita percayai. Kalau kita beriman kepada Kristus, berarti karakter kita harus sama dengan karakter Yesus. Ini adalah iman yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berkata percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-15, 16, dan 17, ini merupakan tipe yang kedua, saudara. Kalau kita melihat ke dalam ayat-ayat ini menjelaskan bahwa ada orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, tetapi imannya tidak dirasakan, tidak dinikmati orang lain, karena tidak ada sesuatu yang diperbuat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang bilang sungguh-sungguh percaya, dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa, dia rajin berpuasa, menjalankan keagamaannya dengan saleh. Tetapi ketika melihat orang yang mengalami kesusahan, ada yang kekurangan makan dalam persekutuannya, tetapi orang itu tidak berbuat apa-apa, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan pertolongan, padahal dia mampu untuk melakukan semuanya itu. Contoh lain, saudara, seandainya saya saat ini mengenal seorang teman yang lagi kesusahan, dia kehilangan pekerjaan, mau makan susah, terus juga anaknya sakit misalnya. Kalau saya mampu, kemudian saya tidak menolong, apa gunanya iman saya? Karena iman saya tidak berdampak, iman saya tidak bisa dinikmati orang lain, iman saya mati, tidak berbuah. Tetapi kalau kita beriman saja tanpa ada tindakan atau perbuatan untuk membuktikan iman itu, maka orang itu akan cenderung ceroboh, sembarangan hidup, dan juga meremehkan karya keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena merasa bahwa sudah selamat, maka ngapain berbuat baik seperti itu. Jadi orang tersebut mengabaikan untuk merespon keselamatan dengan benar. Kalau saudara benar-benar percaya Tuhan Yesus, maka buktikan dari hidup saudara dan saya, sikap kita, perilaku kita, perkataan kita kepada orang lain. Karena orang kadang lebih melihat tindakan daripada banyaknya kata-kata dan atribut yang kita pakai sebagai bukti bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Hal ini justru dapat menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini orang yang percaya kepada Yesus. Iman percaya kita kepada Yesus itu yang akan membuat kita benar di hadapan Allah. Percaya Yesus membuat kita selamat. Kemudian perbuatan baik itu adalah buah kita yang kita nyatakan kepada orang lain, bukti kepada orang lain bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau ada orang yang mengaku percaya, tapi tidak ada perbuatan, berarti bisa kita simpulkan bahwa imannya itu adalah iman yang palsu.
boleh rajin ke gereja, berKTP Kristen, tapi hidupnya tidak menjadi kesaksian dan tidak bisa dinikmati orang lain, itu tanda saudara bahwa imannya itu adalah iman yang palsu. Jadi saudara-saudaraku, di sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa iman yang benar akan terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Jadi di dalam konteks Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ini tidak berbicara tentang konteks keselamatan. Tetapi di sini Yakobus menjelaskan kepada orang percaya bagaimana hidup kekristenan yang sebenarnya. Orang Kristen yang benar hidupnya harus bisa berdampak bagi orang lain. Yang kedua, yang dimaksud oleh Yakobus di sini adalah kalau kita sudah percaya Yesus, kita harus berjuang untuk dapat memiliki karakter Kristus yang akan dinikmati oleh orang lain dari setiap tindakan kita, sikap hidup kita, perkataan kita, dan seluruh aspek hidup kita memiliki dampak yang nyata yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi saudara-saudara, di dalam Yakobus 2 ayat 14-26 ini, Yakobus sekali lagi tidak menjelaskan tentang konteks keselamatan, tetapi berbicara kalau seseorang yang sudah diselamatkan, maka imannya itu harus menghasilkan buah sebagai respon dari kasih Tuhan yang sudah diterimanya. Kiranya firman Tuhan kali ini bisa membantu kita untuk mengerti dan memahami iman Kristen yang sebenarnya. Dan kiranya juga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.